rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-Sadiqul Wa'dil Amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa adda amanatahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya dengan baik? Dengar? Baik. Dengar, Ustaz. Baik. Saya langsung saja. Tidak banyak mukadimah, langsung berbicara yang isinya adalah muhasabah akhir tahun. Refleksi fenomena keumatan yang kita rasakan sampai sekarang dari beberapa tahun ini agar didengarkan dengan baik-baik karena saya mementingkan ini. Saya senang anak-anakku ini, saya anggap anak-anakku tahu kepentingan, maka insya Allah bisa menyampaikan, bisa saya sampaikan ini dan terhadap anak-anak yang tahu kepentingan. Baik, saya sampaikan kelengahan literatur penting bagi umat dan bangsa yang baru merdeka ini. Literatur atau prodi kurikulum bangsa kita yang dilengahkan adalah prodi atau kurikulum kemerdekaan itu apa, penjajahan itu apa. Jadi umat yang baru merdeka harus diajari kemerdekaan itu apa, penjajahan itu apa. Sekarang ini jawabanmu sama. Berkali-kali saya menyodorkan ini kepada suatu forum. Andai kata tokoh-tokoh itu ditanya kemerdekaan itu apa dan penjajahan itu apa, saya tanya kepada khalayak ramai, kira-kira jawabannya sama atau tidak. Kemudian saya tanya kepada antum sekarang, kepada anak-anak sekarang ini. Jadi kalau ditanya tokoh-tokoh pembesar-pembesar, sampai guru-guru, sampai ulama-ulama, apa itu kemerdekaan dan apa itu penjajahan, saya tanyakan kepada antum, kepada kamu semua, kira-kira jawaban mereka itu sama apa tidak? Gimana kira-kira? Jawab. Bisa dijawab? Ya? Bisa bersuara? Ini ada tulisan. Baik, ada tulisannya macam-macam. Nah,
ini nggak tulisannya bagus sekali. Mereka adalah untuk ini adalah tidak sama. Itu yang saya pertanyakan hanya itu. Jawaban mereka itu sama atau tidak, hanya itu aja pertanyaan saya. Tokoh-tokoh itu kira-kira jawabannya sama apa tidak? Jawabannya yang banyak dari dulu sampai sekarang berbeda. Inilah yang membuat kita sampai sekarang berbeda terus. Karena tidak ada apa? Tidak ada prodi, tidak ada kurikulum tentang ini. Mereka ingin merdeka, cara mereka memandang penjajahan menurut mereka. Dalam pembicaraan kita selalu bicara 5W 1H. What, who, where, when, why, dan how. 1How. Tidak sama. Maka saya ingin merumuskan, mudah-mudahan antum bisa juga. Apa itu? Rujukan kita sudah jelas. Rujukan kita sudah jelas. Hidup itu ibadah. Melawan penjajah ibadah. Penjajah itu apa? Kita tidak bisa jawab. Sampai setan-setan yang berkeliling di atas ubun-ubun kita tidak tahu bahwasanya di atas ubun-ubun kita ini banyak penjajah dajjal-dajjalnya. Nah, penjajahan itu apa? Juga harus dipelajari dengan baik. Yang jelas, kita supaya kembali pada diri kita sendiri, kita ini mulia, dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Dan sebagainya banyak dalil-dalil yang para ulama tahu, tokoh-tokoh tahu, bapak-bapak kita tahu. Itulah yang menjadi masalah. Mereka tahu tapi tidak tahu. Mereka tahu tapi tidak sama. Rujukannya jelas. Keislaman itulah yang namanya kemerdekaan. Artinya penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemerdekaan. Penjajahan itu apa? Semuanya menghalang kemerdekaan ibadah kepada Allah, itu namanya penjajah. Bisa berupa barang, faham, atau bisa berupa manusia, bisa berupa organisasi. Jadi apa saja bisa jadi penjajah, siapa saja bisa menjadi penjajah, organisasi apa saja bisa menjadi penjajah, pandangan-pandangan apa saja bisa menjadi penjajah. Baik, saya teruskan saja agar berjalan apa yang saya sampaikan itu. Untuk ini mari kita bermuhasabah. Dalam kita pelajari ada Jibril itu mengajari arkanuddin. Arkanuddin ad-din, al-iman, al-islam, al-ihsan. Jadi pilar-pilar keislaman itu ada 3. Keimanan, keislaman, keihsanan. Sehingga semua sumber-sumber itulah yang harus kita pakai. Rujukan itu yang harus kita pakai. Bebas menjalankan itu semuanya. Kita lakukan itu. Pilar-pilar itu dalam diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa.
termasuk sumber-sumber pilar-pilar tuntunannya. Ya Quran, ya hadis, ya ini, ya itu. Kita banyak diikuti, kita banyak diajari dengan juz 31. Padahal Al-Quran hanya 30 juz. Ini dia ayatnya itu. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. La ta'u bihablillah, bal tafarraqu. Juz 31. Sehingga umat Islam pecah semuanya. Tidak mau mengikuti tali Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mereka pakai Al-Quran modern juz 31. La haula wala quwwata illa billah. Pilar-pilar hukum ditinggalkan. Pilar-pilar luar, pilar-pilar penjajah. Pilar penjajahan yang disebarkan dan dihidup-hidupkan. La haula wala quwwata illa billah. Nafsu, egoisme. Karena harta, tahta, wanita, senjata, berita, kereta, onta, apalagi data, palsu, kepalsuan dengan kebohongan dari sumber-sumber ini. Harta membohongi, tahta membohongi, wanita membohongi, berita membohongi, data membohongi, senjata membohongi. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita tertipu. Sehingga pada lari sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri, berantem antara kita. Egoisme, materialisme, keserakahan. Kita ini terbelah-belah setelah dibelah. Bangga lagi. Kita ini dibelah, bangga lagi. Sudah dipecah, dibelah. Kita mengadakan muhasabah. Jangan hanya untuk zoom-zooman saja. Kita ini dibelah. Astagfirullahaladzim. Rakyat dibelah, umat dibelah, ulama dibelah, tokoh dibelah. Astagfirullahaladzim. Manusia dibelah. Makanya ada kata-kata domba. Manusia ditamsilkan sebagai domba. Adu domba. Astagfirullah, adu domba. Karena manusia senang jadi domba. Umat kita senang kalau jadi domba. Akhirnya yang mau didomba-dombakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dimaksudkan lagi, serigala makan serigala. Manusia diperumpamakan, dimisalkan seperti serigala. Ya Allah. Maka untuk ini perlu dihidupkan. Apa yang dihidupkan? Untuk menghidupkan, ya, menghidupkan dalam diri kita ini semua kesadaran bahwanya kita ini harus membina diri dan keluarga untuk suatu kerukunan, kedamaian, karena di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah. Di atas kita itu hanya Allah, di bawah kita hanya tanah, dan kita akan ke tanah. Jangan tertipu oleh gebiar dunia. Ya Allah, apalagi zaman sekarang,
banyak tipuan-tipuan, banyak kecurangan-kecurangan. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang ini nak, dan siapa saya dipercaya, sulit dipercaya. Saya ulangi lagi. Sekarang ini apa dan siapa yang seharusnya bisa dipercaya dan tempat atau posisi yang perlu dipercaya sudah sulit untuk dipercaya. Sulit mencari apa siapa yang dipercaya di zaman ini. Illa ma rahima rabbi. Illa ma rahima rabbi. Yang memimpin, yang mendidik, yang mengajar, mengatur, mengajar, mengarahkan, ini semuanya sesuai dengan ambisinya masing-masing, kerakusannya masing-masing, penuh dengan kerakusan-kerakusan, dengan semangat kerakusan yang amat sangat besar sekali, perlu dengan juga kebohongan-kebohongan, kepalsuan-kepalsuan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sudah mengalami sejarah keterbelahan umat kita ini di dalam berpolitik, dalam berekonomi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Ini sudah terbelah sejak lama. Juga dan dalam hukum, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hukum tidak dipercaya, berita tidak dipercaya. Sampai sekarang ini saya tanya kesana kemari, mana yang kau percaya? Yang resmi atau tidak resmi? Lebih percaya dengan yang tidak resmi. Itu menurut ucapan audience. Pada hadirin hadirat saya tanya, mana yang kamu percaya? Mana yang lebih dipercaya? Berita yang resmi disiarkan pakai bukti, pakai sumber ini, pakai tabayun, dan dengan berita yang tidak resmi, tidak disiarkan, tidak pakai tabayun. Mana yang dipercaya? Yang tidak pakai tabayun, yang tidak resmi, yang tidak disiarkan. Karena apa? Sudah bingung mana yang bisa dipercaya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka kita harus kembali membaca sesuatu dengan sesuatu yang namanya basirah. Nah, aku bicara namanya basirah. Basirah itu artinya adalah hati kecil, pandangan mata hati. Kecerdasan dalam melihat atau membaca sesuatu itu namanya basirah. Kecerdasan basirah. Maka jangan sampai kamu atau kita semuanya terseret-seret apa yang ada kita lihat ini karena kita bodoh atau kita itu lengah. Apalagi peristiwa-peristiwa akhir-akhir inilah haula la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Berada di depan mata kita terjadi, ya Allah, murtad. Agamanya murtad, akhlaknya murtad, kelaki-lakiannya murtad, kewanitaannya murtad, cara makannya murtad, cara berpakaian murtad, cara mencari istri murtad, cara mencari mertua murtad, cara mencari besan juga murtad. Astagfirullahaladzim. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Allah, kalau bumi itu kotor, bumi itu yang jelek, bahasa Jawanya yang cengkar, yang tidak subur, tumbuh-tumbuhannya juga tidak akan subur. Maka masyarakat, komunitas yang tidak bersih juga akan mendatangkan suasana yang tidak bersih. Kalau masyarakat suasana ini tidak dipercaya, maka nanti hasilnya akan tidak dipercaya. Kita kadang-kadang lebih percaya kepada omongannya mak lampir daripada omongannya para ulama. Karena banyak para ulama, illa marahim rabbi, illa marahim rabbi, illa marahim rabbi, tidak bisa ditaati karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Maka usikum wa iyaya, muhasabah dengan baik, melihat sesuatu dengan
dengan basirah. Jangan lupa melihat sesuatu dengan basirah. Basirah adalah pandangan mata hati, kecerdasan dalam berpandangan dengan mengaktifkan hati nurani. Dan lainnya coba dicari kamus tentang basirah ini. Astagfirullahaladzim. Apalagi sekarang belum belajar Islam, belum belajar ihsan, belum belajar iman, sudah diajari pelajaran-pelajaran yang lain yang membuat rusak. Apalagi banyak orang-orang yang itu, orang yang kelima itu, orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia itu tidak tahu, ingin memimpin orang-orang yang lebih tahu, diketawakan ayam-ayam. Terbatuk-batuk mendengarkan ini. Tertawa, lucu melihat orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia itu tidak tahu, ngajar orang yang lebih tahu. Inilah zaman ini, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka inilah kita jangan sampai disibukkan dengan sesuatu semacam ini yang banyak penipuan-penipuan. Astagfirullahaladzim. Apalagi penjajah dan penjajahan selalu mengintip-ngintip dan selalu mengawasi kita ini supaya jangan sampai tidak bisa dijajah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seakan-akan mereka itu benar. Tidak pernah kita mendengar saya pengen menjajah kamu. Jadi Belanda itu datang ke Indonesia, mereka pengen memakmurkan, meminterkan, memajukan, menyejahterakan bangsa Indonesia. Sampai sekarang saya tanya, coba tanya orang bangsa Belanda, Belanda, kamu pernah menjajah Indonesia? Ah, tidak. Jepang ya tidak, Inggris tidak, Portugis tidak. Kalau nggak ada orang Belanda tidak ada stasiun. Kalau nggak ada orang Belanda, Inggris, Prancis, tidak ada jalan yang besar-besar itu. Kalau tidak ada kami, tidak ada pabrik-pabrik. Tidak menjajah kami. Baik. Infrastruktur kami buat. Semua fasilitas kami buat. Iya, tapi tanam paksa dibuat. Kerja paksa juga dibuat. Kemudian pajak-pajak dibawa juga oleh penjajah ke negara penjajahan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi memang tidak ada yang kulo nuwun mau menjajah, ya tidak ada. Goblok apa? Tidak mungkin lah. Saya datang ke sini pengen menjajah kamu. Ya tidaklah. Tetapi indikasi-indikasi penjajahan itu sudah ada di situ. Ada di sini selama itu. Maka inilah kita, ajaran kita harus kita tegakkan dalam diri kita sendiri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan lain-lainnya, sehingga kita tidak kecewa. Kita perlu mendidik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar kita tetap selamat, sejahtera, tidak ada ketergantungan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Kita di sini menyampaikan bahwa kita ini dibuat penyakit tidak percaya diri, sehingga kita dijajah, sehingga kita memilih ajaran-ajaran lain, memilih nasihat-nasihat lain, memilih literatur lain, dan kita menjadi sesat karena telah lama disesatkan. Maka bangsa kita dibuat kecil hati, tidak percaya diri, puas dengan di belakang jadi buritan kapal, perjuangan tidak boleh jadi tokoh. Jadi kita dan umat kita menjadi kuda, bukan kusir. Coba bayangkan, apa ada kuda yang pengen jadi kusir, bisa tidak jadi kusir? Tidak bisa. Kusir tidak mungkin mau jadi kuda. Tetapi bangsa kita harus hanya menjadi kuda, tidak boleh menjadi kusir. Dan mereka selalu menjadi kusir, tidak mau menjadi kuda. Ini indikasi sudah jelas sekali. Dan kita bangga dengan kebodohan kita. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi, mari kita bermuhasabah. Percaya diri, besar diri, terbesar
harga diri, punya jati diri kita tegakkan. Sehingga kita insya Allah menjadi benar-benar bangsa atau umat yang merdeka. Usikum wa iyaya. Maka kita menghadapi suasana ini, jangan lupa, jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah. Ya. Boleh saya tanya, ini saya berbicara berapa menit? Coba 60 menit Ustaz. Berapa? 60 menit Ustaz. 60? Iya Ustaz. Ya. 60 menit. Ustaz. Sekarang sudah baru berapa menit sekarang? Sudah sekitar 30 menit Ustaz. Lah ya, saya teruskan ya. Ya. Ustaz. Ya, baik. Tadi saya katakan pribadi, keluarga dan masyarakat harus kita didik dan supaya kita membuat langkah-langkah. Muhasabah jangan dibicarakan, jangan diucapkan, dikerjakan. Catat baik-baik. Muhasabah bukan dibicarakan, bukan didiskusikan, bukan dipidatokan, bukan diteriak-teriakan, tapi muhasabah dikerjakan, dilakukan. Saya ulangi, muhasabah harus dilakukan, bukan dipidatokan, bukan didiskusikan, bukan diteriak-teriakan. Dan kita membaca sesuatu, refleksi masa lalu, dan membayangkan masa depan dengan basiroh yang akan datang itu. Sehingga kita tidak kepleset-pleset. Sekarang kita kepleset berkali-kali. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh kepleset lagi. Kita harus mendidik diri kita, kuatkan ya Allah. Kita menyampaikan ini adalah karena cinta. Usikum wa iyaya. Usikum jami'an wa iyaya nafsi. Kita supaya benar-benar meningkatkan cinta kita kepada Allah. Ya. Dengarkan baik-baik dulu orang-orang tua itu mengatakan atau dalam ahli puisi-puisi itu, orang cinta itu cemburu. Cinta itu cemburu. Lah kalau cinta kepada Allah, kita harus cemburu kalau Allah diganggu. Cinta kepada Quran harus cemburu kalau Quran diganggu. Cinta pada sholat kita cemburu kalau diganggu. Kita cinta orang tua, cemburu kalau diganggu. Cinta kepada istri, ya cemburu kalau diganggu. Maka cinta kepada syariah, cinta kepada tuntunan, cinta kepada pilar-pilar agama, pilar-pilar kehidupan yang baik, kita cinta pada ini semuanya harus cemburu. Ini saya menyampaikan ungkapan kebencian dan ungkapan kecintaan kepada Islam, kepada anak-anakku, kepada cucu-cucuku, bahkan kepada umat dan semuanya. Aku cinta kepadamu dan aku cemburu kalau itu diganggu. Kalau saya tidak cemburu berarti saya tidak cinta. Maka inilah kita bina kecemburuan kita kepada apa yang kita cintai. Kita lihat, astagfirullah, kemaksiatan di sana sini. Ya Allah, saya tidak mau menyebutkan dengan terang-terangan. Yang kita baca, yang kita lihat, aduh Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, lima. Maksiat yang 5 di mana-mana, korupsi di mana-mana. Aduh, susah saya menyebutkan. La haula wala quwwata illa billah. Diadakan pembiaran atau hukum-hukum yang dijungkir balikan. Astagfirullahaladzim. Sedih kalau nggak sedih. Nggak sedih ya bagaimana? Hukum dipermainkan. Ibarat orang nendang bola, masuk ke gawang, tidak masuk-masuk. Anak-anakku, saya mau tanya, kalau Anda menendang bola ke gawang, kalau Anda mau menendang bola ke gawang, bolanya tidak masuk, sampai 5 kali tidak masuk. Saya punya pertanyaan. Tendangannya yang diperbaiki atau gawangnya yang digeser? Tendangannya yang diperbaiki, Ustaz. Ya, coba. Kalau kita tidak bisa tendangan kita tidak masuk.
tendangannya diperbaiki atau gawangnya yang digeser? Pertanyaanlah kedua, yang terjadi sekarang itu lah ya, yang terjadi sekarang itu gawangnya yang digeser, tendangannya diperbaiki, yang terjadi Gawangnya yang digeser. nah, makanya pandai-pandailah melihat suasana apa? Suasana orang-orang yang suka menggeser gawang. Lempar dengan bola di basket itu ada jaring. Masukkan ke jaring, padahal jaring itu tidak ada yang jaga loh itu. Kalau sepak bola ada penjaganya. Iya, ini dimasukkan ke gawang tidak masuk. Wah, kalau gitu gawangnya jaringnya diperbesar biar masuk. Itulah yang terjadi, betul. Inilah makanya usikum wa iya la ilaha illallah. Juga peraturan-peraturan kamu di sekitar ini yang husnudzon dan suudzon. Saya mau tanya, kalau anak-anak punya adik perempuan atau ibu berduaan dengan orang jam 2 malam, bukan mahram, bukan apa, jam 2 malam ngobrol berduaan, itu kita perlu husnudzon atau suudzon? Suudzon apa husnudzon? Lah iya, apa boleh kita husnudzon? Apa boleh kita husnudzon? Tidak boleh. Karena apa? Kita cinta. Cinta kepada syariah, cinta kepada kemanusiaan, cinta kepada rasa malu, cinta pada kesehatan, cinta pada kehormatan, cinta kepada apa saja yang tidak sesuai itu kita hilangkan semuanya karena kita cinta. Jadi dalam Al-Quran itu inna ba'da dzanni ismun, inna ba'da husni dzanni ismun. Husnudzon itu juga ismun. Itu dia. Makanya husnudzon itu juga ismun. Husnudzon anaknya apa namanya itu masih muda, pakai motor-motoran, SD naik motor, akhirnya nabrak. Kalau husnudzon ketabrak. Nggak punya SIM, bapak mau motor, bapak mobil, nabrak. Jangan husnudzon, itu husnudzon ismun. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Maka kita harus membawa diri kita dengan baik-baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saking sulit mencari apa yang benar sekarang ini, kita perlu yang namanya basiroh, percaya dengan apa yang ada di sekitarmu itu. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Kenapa? Itulah kepalsuan lebih banyak daripada kebenaran. Keterangan lebih banyak daripada kejujuran. Ya Allah. Dan kita harus percaya diri bahwasanya kita bisa, bahwasanya kita sebetulnya bisa menjalankan diri kita dengan baik. Tidak perlu harus mencela-mencela. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang ini menyelamatkan diri kita saja sulit sekali. Kenapa? Pihak orang-orang sana banyak yang tidak suka kalau kita ini selamat. Tidak suka kalau kita ini bersatu. Tidak suka kalau kita bekerja sama dengan kita sendiri. Tidak rela kalau kita itu berukhuwah Islamiyah. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Kita semuanya harus menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan pola-pola yang benar, hukum-hukum yang benar, pelaku-pelaku yang benar. Ya Allah, dengan ya Allah keteladanan. Sekarang tidak ada keteladanan. Di perguruan tinggi, perguruan tinggi di dunia tidak ada fakultas keadilan. Fakultas keadilan tidak ada, fakultas kejujuran tidak ada, fakultas keteladanan urene. Lah iya. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas pendidikan ada. Tapi fakultas keadilan nggak ada.
Fakultas keteladanan nggak ada. Fakultas kejujuran nggak ada. Apalagi fakultas keteladanan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang pemandangan indah yang menyedihkan. Indah tapi menyedihkan itu ya gini. Kejujuran itu kegoblokan. Orang jujur zaman sekarang itu dianggap goblok. Jadi yang benar adalah orang yang curang. Yang penting adalah menguntungkan. Untung rugi bukan benar salah, bukan halal haram. Yang dibagi adalah untung rugi. Ya Allah, anak-anakku selamatkanlah dirimu nak. Antum masih muda, dosamu masih sedikit atau belum berdosa, kamu masih sehat, masih terhormat, masih berharga. Jagalah dirimu sehingga kamu akan menjadi lurus seterusnya gitu. Jagalah dirimu dari segala yang kira-kira akan menyeleweng daripada kebenaran itu. Astagfirullahaladzim. Maka hati-hatilah. Ciptakanlah milieu yang baik. Ciptakanlah milieu yang baik. Jangan kamu diatur oleh milieu. Dengarkan baik-baik. Ciptakanlah milieu yang baik. Jangan dikuasai oleh milieu yang tidak baik. Yang sekarang ini banyak milieu yang tidak baik. Jangan jadi manusia yang hanya ikut-ikutan. Harus membuat milieu bukan diakui, diatur oleh sikon. Jangan menjadi Abdul Sikon. Ini bahasa Jawa ini. Jangan menjadi Abdul Sikon. Jangan menjadi budak situasi dan kondisi. Jadilah budaknya atau hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan sampai saya kemarin itu menghitung-hitung. Mau bergurau dengan saya sebentar ya. Mau saya kasih lelucon ya. Sekarang ini sudah ada apa? Ada kesebelasan. Kesebelasan di dunia, khususnya di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh. Kesebelasan B namanya itu. Kesebelasan B tidak kena kalah, menang terus. Kesebelasan apa namanya? B. Apa itu? Budak. Apa lagi? Budak. Bulus. Apa? Badut. Apa lagi? Bunglon. Apa lagi? Bebek. Apa lagi? Benalu. Apa lagi? Batur. Apa lagi? Bekicot. Apa lagi? Buaya. Apa lagi? Ini kesebelasan saya buat tuh kesebelasan B itu sampai 13. Berarti punya pemain dengan apa namanya itu cadangannya itu. Ada kesebelasan B dengan cadangannya itu sampai 13 itu. Kesebelasan B namanya itu. Budak, badut, cari sendiri libung yang begitu bekicot. Iya, buaya, bulus, iya kan itu terjadi. Dan yang menang itu sekarang itu kesebelasan itu. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah. Jadi sampaikan kepada orang-orang sekarang telah dibuat apa ya? Kesebelasan. Wah, ini ada yang menulis. Ada yang menulis ini. Cari saja nanti kan lebih dari 11. Berarti BO, ada BO itu B juga itu. Carilah gitulah. Maka hati-hati nak, banyak apa namanya? Kesebelasan B. Jangan dikiranya B itu mesti baik. Budak, bulus, badut, bunglon, bebek, benalu, bekicot, buaya, BO, biawak, ada biawak. Halo, Masya Allah. Ada batur, buritan. Ya apalagi ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka ucik wa ya, ini harus kita bina diri kita sendiri, harus kita bina sendiri. Kalau tidak kita akan terbawa. Memang enak, jadi bulus itu enak, bekicot itu enak nelolor. Kalau ada makanan enak, kalau nggak ada sembunyi. Itulah yang terjadi. Manusia bunglon, kadang-kadang merah, kadang-kadang biru, kadang-kadang hijau. Itu enak, tapi itu bukan manusia, itu namanya bunglon. Termasuk anggota
pasukan atau kesebelasan B. Jangan sampai itu ndak untung juga. La haula wala quwata illa billah. Lah inilah yang astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya pengen yang saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lain, dalam forum-forum yang lain. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, nak. Kembali kepada Allah, enak bersama Allah. Ya ayyat an-nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Bukan ila jabatan iki, bukan kepada apa namanya maliki, harta iki, tata iki, wanita iki, hataki, wartaki, kepada ila rabbiki fafirru ilallah, kembali kepada Allah, cepat-cepat segera lari kembali kepada Allah. Insya Allah selamat. Dan ini sudah banyak yang sudah merasakan ini. Bener, banyak orang datang kembali, ada yang hijrah. Ya Allah, Masya Allah, yang kemarin ini bertobat, berhijrah, berjilbab, berini, subhanallah, ini yang kita menggembirakan. Karena apa? Ternyata kemaksiatan tidak ada habisnya, tidak ada puasnya. Seperti orang minum air di lautan itu, tetap makin lama makin haus. La haula wala quwata illa billah. Maka ini harus kembali kepada Allah. Jangan sampai kita terseret-seret kepada jabatan, kepada harta. Sombong lagi. Rumahnya besar, kendaraannya 5, parkirnya luas, punya kolam renang, ada mainan anak-anak, ada studionya, apalagi pakai AC, pakai air panas, pakai la haula wala quwata illa billah. Akan dibawa kemana? Kamu tidur juga tidak lebih dari 2 meter persegi. Kamu makan seperutnya ya hanya seperti begitu. Itu dalam bahasa Inggris itu oleh wah. Bahasa Jawanya itu, bahasa Inggrisnya itu oleh wah, oleh wah. Itu hanya mendapat wah saja, tidak dapat buah. Kenapa? Apa yang dibanggakan apa? Tetanggamu melarat, tetanggamu menghajatkan, tetanggamu susah. Lah kamu berbangga-bangga dengan rumahmu yang dibangga-banggakan. Tidak dapat apa-apa. Kamu dapat pujian, dapat apa? Kamu dipuji ya segitu. Tidak tambah tinggi kamu. Dipuji tidak tambah gemuk. Tidur ya segitu, makan segitu. Kamu dipuji tidak akan makan 2 perut. Kamu punya mobil 10, tidak akan kamu naiki. Mesti 1 yang kamu naiki. Punya istri 4, yang dinaikin cuma 1. Lah iya, apa itu? Supaya tahu untuk apa? Untuk apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kembali pada dirimu. Ilji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau sudah radiyat, kalau kepada Allah, la rabbiki nanti fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah dengan para hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah. Nah, di sana akan menemukan fadkhuli jannati, anak-anakku yang kucintai. Kembalilah kepada ajaran Allah dengan hati yang tenang, yang mutmainnah. Bergabunglah dengan hamba-hamba Allah. Kamu akan mendapatkan surga Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak akan mungkin sampai wadkhuli jannati kalau tidak lewat ini tadi. Kalau tidak lewat nafsun mutmainnah, kalau tidak bergabung dengan ibadullah, tidak mungkin mendapatkan jannatullah kecuali lewat ini semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa antum resapkan. Kamu resapkan dengan baik, dikerjakan, bukan hanya dipidatokan.
Pidato ceramah diskusi tidak menyelesaikan masalah. Pidato tidak menyelesaikan masalah. Seminar tidak menyelesaikan masalah. Ya, Zoom meeting gini juga nggak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah dirimu dengan kemauan dirimu untuk menata diri, menata keluarga, menata nilai-nilai yang harus kita kerjakan ini. Maka kalau ada suatu kita ada orang mubalik berceramah di suatu tempat, saya tidak mau menyebutkan namanya. Ada orang tablik suatu tempat, wah sedang ini tahu-tahu diturunkan. Waduh, ya Allah, orang di podium diturunkan. Dikiranya menurunkan orang pidato menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan masalah. Pidato tidak menyelesaikan masalah, menurunkan orang pidato juga tidak menyelesaikan masalah. Mendirikan organisasi tidak selesaikan masalah. Jelas. Mendirikan organisasi tidak menyelesaikan masalah. Maksudnya mendirikan organisasi saja, mendirikan organisasi saja tidak menyelesaikan masalah. Tetapi membubarkan organisasi juga tidak menyelesaikan masalah. Yang perlu adalah pembinaan diri kita, keluarga kita, dan umat kita sesuai dengan basirah, sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kata hati, mata hati yang jujur. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang memalukan, ditertawakan orang lain tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Nanti di akhirat, dalam yaumul hisab, tidak ada sogok suap. Hati-hati, kerjakan kita semuanya. Tidak mungkin kamu akan nyogok suap sana-sana. Oh, malaikat Ridwan. Oh, tidak bisa itu disogok suap. Wadah nih orang katanya nanti kamu kafir tidak apa-apa, nanti di akhirat ikut saya masukkan ke surga. Yang mengatakan itu murtad. Ada orang mengatakan kamu nanti tidak apa-apa, dia tuh kafir tidak apa-apa. Nanti kalau di akhirat kalau bergabung dengan saya akan dimasukkan surga. Yang mengatakan ini sudah murtad duluan, yang mengatakan ini sudah kafir duluan, juga akan memasukkan orang kafir. Koplo ini koplo kuadrat namanya. Ini namanya Muslim campur atau MCK, Muslim campur kafir. Hati-hati anak sekalian, hati-hati anak sekarang usikum ayaya, jangan menjadi MCK. MCK itu Muslim campur kafir. Jangan menjadi Muslim tapi kafir. Itulah yang dengan merasa benar seakan-akan surganya itu milik dia sendiri, padahal salahnya banyak sekali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya cukup ini dulu. Nanti kalau ada tambahan ya syukur-syukur saya cukup ini dulu. Aku lu kelihatan in ahsantu wa minallah wa taufiqi wa in asa'tu wa min nafsi wa taqsiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.